Halo Sobat Nikmat Hidayat, selamat datang di channel Nikmat Hidayat. Kita bahas bersama satu pertanyaan yang cukup tajam dan juga agak nyeleneh. Apa dosa Suzuki di Indonesia? Iya, Suzuki. Entah kenapa banyak kejadian tak enak. Dealernya banyak yang gulung tikar, motornya tidak laku, produknya jadi agak ditinggalkan. Hari ini kita bongkar tuntas kenapa bisa begitu, apa salahnya, dan bagaimana Suzuki bisa bangkit kembali dengan santai tapi penuh fakta. Mari kita mulai dengan bagian yang pertama. Kenyataan. Dealer banyak yang kesulitan, penjualan melemah. Suzuki Indonesia mengakui bahwa pasar otomotif nasional sedang lesu. Contohnya, penjualan mobil Suzuki secara retail pada Januari sampai Juni 2025 turun sekitar 9,7% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk roda 2, penjualan motor Suzuki juga merosot saat pandemi dan setelahnya. Ekspor mereka juga anjlok. Jumlah ekspor CBU Suzuki Indonesia tahun 2024 hanya 19.141 unit, turun sekitar 50% dibanding tahun sebelumnya. Jadi, dealer yang dulu ramai bisa jadi sekarang sepi, ada beban kos tinggi, persaingan ketat, pasar menyusut. Itulah kenyataannya. Yang kedua, apa dosanya Suzuki? Kenapa banyak yang bisa dikatakan gagal? Nah, sekarang kita masuk ke bagian dosa, dalam arti strateginya yang agak salah atau kurang pas. Bukan dosa moral, tapi dosa bisnis. Begini poin-poinnya. Yang pertama, produk dan positioning yang kurang tajam. Suzuki di beberapa segmen tampak kurang agresif. Model baru tak selalu cepat hadir, atau fitur kurang dibanding pesaing. Ketika konsumen makin cerdas, fitur dan value jadi penting. Jika Suzuki kalah dalam hal fitur atau citra, maka konsumen meloncat ke pesaing. Artinya, produk mungkin bagus, tapi pasar bilang, kok kurang. Posisi Suzuki jadi agak tersingkir. Yang kedua, pasar yang berubah. Suzuki terlambat menyesuaikan. Pasar Indonesia makin selektif, konsumen menunda pembelian, bahkan lebih memilih kendaraan bekas atau segmen lain. Kompetisi harga makin keras. Ketika pasarnya turun, perang harga jadi resiko besar. Suzuki sendiri menyebut bahwa perang harga di pasar yang menurun jadi masalah karena volume yang tak tumbuh. Jadi kalau Suzuki masih model lama, fitur lama, atau belum punya kejutan baru, maka akan selalu kalah cepat. Yang ketiga, dealer dan jaringan yang tertekan. Ketika volume turun, dealer kesulitan. Biaya tetap, ada sewa, listrik, karyawan, semuanya tetap jalan. Jika margin produk makin tipis, dealer jadi rentan gulung tikar. Suzuki sendiri menyebut bahwa produksi turun, biaya per unit naik, supplier dan rantai pasok ikut suffering. Jadi sebagian dosanya Suzuki adalah belum cukup memperkuat ekosistem, baik itu jaringan, layanan purna jual, dan loyalitas untuk masa sulit. Ekspor dan makroekonomi sebagai beban tambahan. Meski ini bukan murni kesalahan Suzuki saja, tapi faktor eksternal, yaitu ekonomi global yang lesu, ekspor menurun. Artinya Suzuki punya beban dua sisi. Yang pertama, domestik melemah ditambah ekspor yang melambat, sama dengan tekanan ganda. Salah produk yang tidak menggigit, pasar berubah tapi tak cepat adaptif, jaringan dealer yang ikut tertekan, dan sistem yang jadi pasif. Adaptif, agresif, dan aktif. Kalau Suzuki kurang satu, efeknya sangat terasa. Lalu bagaimana seharusnya Suzuki agar bisa bangkit di Indonesia? Oke, sekarang kita bahas solusi dan rekomendasi kuat untuk Suzuki bisa bangkit. Yang pertama, adaptasi produk dengan cepat dan tepat. Suzuki harus tampil dengan produk yang menarik,
pasar sentris, dan teknologi terkini. Contohnya fitur safety yang makin dicari, desain yang trendy, digitalisasi layanan, varian yang cocok untuk Indonesia, baik harga, fitur, dan servisnya. Produk segar yang tak hanya mewah, tapi cocok untuk dompet semua orang, dan fitur canggih yang bikin mata terpukau. Dengan begitu, Suzuki bisa menarik perhatian dan bukan cuma ikut arus. Yang kedua, agresif dalam pemasaran dan citra. Suzuki harus bangkit dari diam menjadi gempar. Kampanye kreatif, komunitas aktif, promosi kuat, test ride yang menyenangkan, layanan purna jual yang unggul, marketing yang dahsyat menggaung di kota, citra yang keren jadi topik selebrita, dealer komunitas bergeliat penuh data. Hal ini membantu membangun loyalitas dan menarik generasi muda, serta memperkuat brand sebagai pilihan utama. Yang ketiga, aktif memperkuat jaringan dealer dan layanan purna jual. Dealer bukan hanya tempat jual, tapi experience center. Suzuki harus bantu dealer agar efisien, punya stok yang cepat bergerak, layanan after sales yang unggul, spare part yang mudah. Dealer hidup bukan sekedar diam, layanan purna jual jadi tameng, spare part meluncur cepat membawa senyum penuh senang. Jika dealer sehat, maka ekosistem kuat dan Suzuki akan punya basis yang kokoh. Yang keempat, fokus segmen yang punya potensi tinggi serta ekspansi pintar. Suzuki harus jeli lihat segmen potensial. Mungkin segmen low cost, segmen urban muda, segmen satu untuk semua, atau bahkan kendaraan listrik atau hybrid yang mulai muncul. Yang kelima, berinovasi dalam era mobilitas baru. Pasar otomotif berubah. Listrik, digital, konektivitas, Suzuki harus mulai masuk ke era ini agar jangan ketinggalan gelombang. Inovasi bukan cuma jargon manis di brosur, tapi aksi nyata yang bikin konsumen susah pilih yang lain. Suzuki bangkit dengan rintis. Jika Suzuki bisa jadi pelopor atau paling tidak kompetitif dalam tren baru, maka peluang bangkit akan semakin besar. Oke sahabat nikmat hidayat, itu tadi pembahasan kita tentang apa dosa Suzuki di Indonesia dan bagaimana Suzuki harus bangkit. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan video otomotif selanjutnya. Tulis di kolom komentar, menurut kamu produk Suzuki mana yang paling diharapkan hadir di Indonesia? Atau apakah kamu adalah pengguna Suzuki yang punya cerita sendiri? Coba share dong. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kreatif, tetap informatif, dan tetap dengan gaya khas kita. Saya Nikmat Hidayat, sampai jumpa. Harus gaspol tapi jangan lupa direm.